Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita ketemu lagi di Tazkif Ramadan dengan tema baru, dengan suasana baru. Yang kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang istimewa, Masya Allah, yang ada di samping saya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan dulu nih, biar lebih enak. Perkenalkan, nama saya Mal Oktavia sebagai Kepala Bidang Kemusliman Kadisma tahun 2022. Dan narasumber hebat di samping saya, monggo Bapak. Saya Muhammad Yasin, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. Masya Allah. Jadi Bapak Yasin ini dari Departemen Matematika. Nah, bagi sobat Muslim Saintis yang dari Matematika pasti nggak asing dengan beliau gitu ya. Sudah sering bertemu nih pasti di gedung Matematika. Nah, sore hari ini kita mau bahas seputar bulan Ramadan. Aduh, apa nih kaitannya sama matematika gitu. Iya, itu. Apa kaitannya ya? Kaitannya apa nih gitu ya, dihubung-hubungin gitu sama matematika. Nah, kalau apalagi kita sudah di penghujung Ramadan ini Bapak, di 10 hari terakhir. Biasanya kalau di 10 hari terakhir kita itu berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Nah, tapi kalau kita bahas Lailatul Qadar, itu kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran dia lebih baik daripada 1000 bulan. Emang 1000 bulan ini yang kayak gimana gitu ya, kadang kita bingung, kok bisa sih 1000 bulan jadi 83 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan kita kupas dari sisi matematika gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dulu nih satu pertanyaan buat Bapak Yasin. Kira-kira kalau kita lagi bahas Lailatul Qadar nih Bapak, kenapa sih Lailatul Qadar itu dan bagaimana pengertiannya, kenapa dia lebih baik dari 1000 bulan? Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Muslim Karisma yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan dan keikhlasan pada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa terutama di 10 hari terakhir ini, sehingga kita tergolong sebagai umat yang muttaqin atau umat yang bertakwa ya. Oke, sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, maka di sini kita ya harus benar-benar bersyukur ya. Syukur yang pertama, kita dilahirkan sebagai manusia, di mana manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, ciptaan Allah SWT. Kemudian syukur yang berikutnya adalah kita dilahirkan sebagai manusia yang muslim. Itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa, karena banyak manusia-manusia yang belum mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah untuk memeluk ajaran Islam atau menjadi seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah nikmat atau yang harus kita syukuri adalah kita menjadi muslim yang melakukan ibadah puasa. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana jelas ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Jadi Islam pun kalau dia tidak beriman, ya tentu tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kita sudah muslim, kemudian yang berikutnya kita adalah tergolong orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kita melaksanakan ibadah puasa. Syukur yang berikutnya, kita sudah muslim, melaksanakan ibadah puasa, kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah puasa sampai hari yang ke-10 di akhir Ramadan ini. Di mana hari yang ke-10 ini ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah 10 hari yang sangat luar biasa. Ya, istimewa sekali ya, di mana kita tahu bahwa 10 hari terakhir itu di situ ada suatu malam yang sangat luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita coba ya, kita lihat ya, malam Lailatul Qadar itu berasal dari kata qadar ya. Di sini Bapak Quraisy Shihab
ya menyampaikan ya bahwa qadar di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa dimaknai menjadi 3. Yang pertama itu adalah sebuah ketetapan atau keputusan. Ketetapan atau keputusan apa? Yaitu ketetapan atau keputusan Allah terhadap perjalanan atau nasib hidup dari muslim, manusia. Ya, manusia dalam hal ini adalah terkhusus atau lebih khusus lagi adalah manusia yang muslim. Kemudian yang kedua, ya qadar bisa diartikan adalah sebagai sesuatu yang bersifat keutamaan. Kenapa bersifat keutamaan? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang utama, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa kita artikan sebagai sempit. Nah, kenapa diartikan sebagai sempit? Karena di sini pada malam Lailatul Qadar malaikat pada turun ke bumi. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi malaikat pada turun ke bumi. Turun ke bumi untuk apa? Yang memberikan ya kebahagiaan kepada manusia-manusia yang terpilih tadi. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar berdasarkan 3 definisi tadi atau 3 pengertian tadi bisa kita artikan sebagai satu malam yang di dalamnya ada keputusan ketetapan Allah kepada hamba-hambanya yang dalam hal ini adalah hamba yang menghendaki. Jadi tidak semua hamba yang menghendaki saja. Menghendaki apa? Menghendaki kemuliaan. Ya, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu tadi untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan yang diberikan Allah sebagai ketetapan kepada hambanya itu tadi. Itu yang luar menurut saya ya Lailatul Qadar itu. Keren banget nih penjelasannya terkait dengan Lailatul Qadar. Nah, dari penjelasan Pak Yasin tadi nih, ada satu kalimat yang saya highlight. Bagi hamba yang menghendaki. Jadi kalau kita cuma pengen tapi nggak ada usaha, jadi kita juga nggak bakal dapet ya Pak. Gitu. Iya betul. Ya jadi di sini bagi hamba yang dikehendaki. Jadi hamba yang bersungguh-sungguh, hamba yang melakukan usaha dengan ikhlas, ya, dengan semangat, ya, untuk menggapai kemuliaan itu. Jadi untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya tidak semua orang, ya tentu orang yang bermalas-malasan, ya, orang yang hanya tidur saja di malam bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir, ya tentu di situ tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Jadi ini semangat ya buat sobat Muslim Scientist. Ini pol-polan nih pas Tabikul Khairatnya gitu ya. Jadi jangan kendor semangatnya buat menggapai Lailatul Qadar. Nah, berhubung nih Bapak, kalau kita bicara soal Lailatul Qadar, tentu kan ada sejarahnya. Kenapa kok sampai Allah menurunkan Lailatul Qadar? Gimana ceritanya gitu? Sampai ini tuh manusia kayak dikasih bonus yang berkali-kali lipat gitu. Iya. Terkait dengan malam Lailatul Qadar, ya, kita bisa melihat dari surat Al-Qadar, ya, di mana pada ayat pertama dan saya menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di situ jelas bahwa Lailatul Qadar itu adalah suatu malam di bulan Ramadan di mana Al-Quran yang menjadi pedoman, ya, dari kita umat Islam itu diturunkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu sendiri, itu ada satu riwayat. Ini nanti bisa coba untuk dicari ya, di mana di hadisnya bukan di hadisnya tapi berdasarkan riwayat dari Imam Al-Ghazali, ya, saat itu Rasulullah SAW itu berkumpul bersama sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah tersenyum. Nah, dan itu menjadikan satu pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nah, saya tersenyum karena ini ada seorang nabi yang bernama Sam'un, ya, Sam'un Ghosi, di mana nabi itu berada pada zamannya Bani Israel. Nah, kemudian Nabi bercerita bahwa Sam'un ini, ya, adalah seorang nabi yang dia
melakukan satu dakwah, sebut aja begitu, kepada masyarakat, ya, pada penguasa pada saat itu. Diceritakan itu adalah penguasa Romawi, dan malah ini adalah memerangi kebatilan dan sekaligus mengajak masyarakat dan raja-raja itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, karena beliau itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, menyembah pada Rasulullah, tentu pada zaman itu banyak penentangnya, ya, dari masyarakat atau dari raja-raja, khususnya adalah Raja Israel. Nah, disinilah Raja Israel berpikir, ya, bagaimana ya caranya untuk bisa menaklukkan, ya, Nabi Sam'un Ghazi ini. Nah, dibuatlah sebuah rencana di mana diiming-iming. Nah, diiming-iming dengan apa? Dengan harta, kemudian emas dan permata yang berlimpah. Ternyata Nabi Sam'un Ghazi tidak goyah, ya, dengan iming-iming tersebut. Nah, sehingga menjadikan Raja Israel ini menjadi marah. Tetapi ternyata ada satu kelemahan yang didapati dari Nabi Sam'un Ghazi ini, yaitu istrinya. Nah, kalau Nabi Sam'un Ghazi-nya tidak terpengaruh oleh harta, tidak terpengaruh oleh permata, maka sang istrinya ini yang terpengaruh. Perempuan ini. Iya, ini yang terpengaruh, gitu ya, yang terpengaruh. Nah, karena istrinya terpengaruh dan ternyata Nabi Sam'un Ghazi ini sangat cinta kepada istrinya. Nah, disitulah kemudian Nabi Sam'un Ghazi menceritakan kepada istrinya, jika engkau ingin mengetahui kelemahanku, ya, maka ikatlah aku pada saat itu dengan rambutku. Nah, disitulah kemudian istri Nabi Sam'un Ghazi yang sudah terpengaruh dengan harta, dengan permata, dan dengan kekayaan tadi, kemudian memotong rambut dari Nabi Sam'un Ghazi itu, kemudian diikatlah Nabi Sam'un Ghazi ini. Nah, setelah diikat, kemudian diserahkan kepada Raja Israel yang kejam dan zalim itu tadi. Nah, disitulah Raja Israel kemudian menggantung atau mempertontonkan Nabi Sam'un Ghazi tadi kepada masyarakatnya, disiksa beliau, ya, di hadapan masyarakat yang banyak, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dari Raja Israel itu tadi. Nah, pada saat beliaunya disiksa inilah, ya, beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar diberikan kekuatan, ya, dikembalikan kekuatannya lagi, gitu ya. Nah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan dari Nabi Sam'un itu tadi, sehingga kembalilah kekuatan dari Nabi Sam'un itu tadi. Dengan kekuatannya itu, maka Nabi Sam'un bisa memerangi kembali, ya, pada masyarakat, pada Raja Israel yang zalim tadi, sampai pada akhirnya, ya, kerajaannya hancur dan masyarakatnya hancur juga, termasuk diceritakan adalah istrinya. Nah, yang terkait dengan itu, kemudian Nabi Sam'un melakukan satu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau akan memerangi kebatilan, menegakkan kalimat Allah, kemudian mengajak kepada semua masyarakat untuk dan raja-raja untuk menyembah pada Allah selama 1000 bulan. Nah, selama 1000 bulan. Dan alhamdulillah beliau selama 1000 bulan tanpa henti, ya, itu melakukan hal tersebut untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari cerita itulah sahabat kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ya, kami ingin sekali, ya, untuk bisa mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kesempatan yang didapatkan oleh Nabi Sam'un itu tadi. Tapi umur kita, ya Rasulullah, tidak sampai 80 tahun, gitu lah. Betul. Iya. Nah, ketika sahabat menyampaikan hal yang seperti itu, maka diseriwayatkan, ya, dalam riwayat itu malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW satu kabar yang luar biasa, satu kabar yang menggembirakan, yaitu bahwa umat Rasulullah SAW, ya, tidak usah berkecil hati. Allah telah memberikan satu malam
di dalam bulan Ramadan yang apabila umat dari Rasulullah SAW itu ya dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar bisa mendapatkannya, maka ibadah yang dilakukan pada malam tersebut akan setara dengan 1000 bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sampun tadi. Ya itu riwayat bagaimana malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, kita tuh dikasih bonusnya sama Allah. Udah kita umurnya memang pendek ya, tapi Allah tuh yang melipat gandakan ini malamnya gitu ya. Pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau misalkan kita sholat cuma 2 rakaat tapi pahalanya itu yang luar biasa gitu ya. Baca Quran cuma 1 ayat misalkan setara dengan Masya Allah gitu. Jadi jangan berkecil hati, umur kita memang pendek, tapi umur yang pendek ini justru menambah kenikmatan kita karena Allah ngasih waktu yang istimewa, ngasih waktu yang berlimpah gitu untuk kita. Nah, lanjut nih Bapak. Tadi ceritanya seru banget. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah itu kalau menghadirkan sesuatu kepada kaum muslim, kepada umat yang beriman itu nggak tanggung-tanggung gitu. Betul. 1 malam aja udah melipat gandakan semua pahala kita. Jadi kalau kita malam-malam 10 harinya ini bermalas-malasan kayaknya rugi banget ya Pak ya. Iya betul. Rugi banget gitu. Jadi hidupkan dengan baca Quran, dengan sholat, dengan beriktikaf di masjid gitu ya. Kalau yang lagi halangan gimana nih? Yang lagi tetap bisa gitu ya, dengan banyak bersolawat, banyak berzikir gitu. Nah selanjutnya nih Pak, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan sirah yang luar biasa tadi, Masya Allah gitu ya. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu apa saja yang bisa misalkan didapatkan oleh kaum muslimin ketika di malam harinya itu menghadirkan ibadah? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang luar biasa ya, sebagai bonus ataupun sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang keistimewaan dari malam Lailatul Qadar, yang pertama sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama bahwa di dalam malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an diturunkan. Itu keistimewaannya ya. Jadi keistimewaan yang sangat luar biasa di mana dengan Al-Qur'an itulah kita bisa hidup, kita bisa membuat atau menjadikan pedoman ya, sebagai kehidupan kita, petunjuk hidup kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi insan yang mulia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di situ adalah berisi tentang kemuliaan. Nah, kemuliaannya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berkehendak ya untuk kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi ya kita beribadah ya di luar dari bulan Ramadan ya, mungkin bisa saja ibadah kita mungkin kurang serius ya. Ini adalah bolong-bolong gitu ya. Oleh karena itu di malam Lailatul Qadar ini adalah satu kesempatan ya bagi kita untuk meningkatkan, untuk menambah ya pahala kebaikan ya dengan cara apa? Ya melakukan kebaikan-kebaikan tadi ya. Kita bisa bersedekah. Oleh karena itu dalam masyarakat ketika malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka masyarakat banyak yang melakukan sedekah. Jadi mengirimkan makanan, kemudian membagikan takjil dan lain sebagainya ya. Kemudian masyarakat juga memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, tadarus, kemudian melakukan itikaf di masjid ya, kemudian beristighfar ya. Hal-hal yang demikian itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, kemudian akan melipat gandakan menjadi suatu ibadah yang nilainya tidak terhingga, yang kebaikannya akan sama dengan 1000 bulan itu tadi. Itu kapan lagi ya? Itu ya. Nah, itu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Ya, iya. Nah ya, jadi bagi kita nih sobat Muslim Scientist dimanapun, jangan berkecil hati kalau kita itu mungkin 10 hari yang awal-awal kita masih males-malesan, 10 hari berikutnya kita masih ya setengah-setengah hati gitu. 10 hari terakhir ini ayo kita semangat mengejar kemuliaan dan keistimewaan, apalagi ada bonus malam Lailatul Qadar.
Tadi Pak Yasin menyampaikan Lailatul Qadar itu adalah hari di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Iya, betul. Jadi kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, bagaimana kita menghidupkan Al-Qur'an di malam itu? Bukan hanya sekedar dibaca juga gitu ya, tapi menegakkan kebenaran lewat Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada kaum muslim yang lainnya. Nah, itu juga menjadi tugas kita, kewajiban kita gitu. Nah, terus kalau kita bahas matematikanya nih dari sisi mana nih? Dari tadi nggak ada matematikanya gitu ya. Iya. Nah, kalau bicara 1000 bulan, perhitungan manusia itu kan kadang ada yang 80 tahun, ada yang 23 tahun. Tapi wallahu alam gitu ya, 1000 bulan ini kan perhitungan manusia. Bisa jadi 1000 bulan perhitungannya Allah jauh lebih besar daripada itu. Iya. Nah, Iya. tapi kalau kita bicara 1000 bulan nih Bapak, 1000 bulan yang dimaksud dengan perhitungan matematika tuh yang seperti apa? Kira-kira tahunnya? Tahunnya ya. Jadi kalau kita melihat dari kebaikan 1000 bulan itu tadi 83 tahun 4 bulan gitu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah seseorang yang melakukan ibadah misalnya membaca Al-Quran satu ayat itu tadi pahalanya akan mengalir selama 83 tahun 4 bulan, ataukah kebaikannya, tingkat kebaikannya itu adalah setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah ini akan menjadi sesuatu yang rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah cuma kita sebagai muslimin itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita memperbesar peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan pada Aisyah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam Gasal atau ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ini kesempatan kita ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ya ibadah kita. Akhir itu kita ya karena ada perbedaan awal dari puasa, kita tidak usah memikirkan itu. Yang kita yakini ya mana yang menjadikan malam Gasal itu yang kita gunakan sebagai waktu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau kita bisa di 10 hari terakhir semuanya kita meningkatkan ibadah, kita nggak usah hitung-hitungan kepada Allah. Allah sudah tidak menghitungi kepada kita terkait dengan kebaikan. Kenapa kita harus menghitung? Ya, kenapa harus kita hitung Gasal dan sebagainya? Sudah 10 hari terakhir semuanya kita lakukan ya, kita maksimalkan ibadah kita agar kita bisa mendapatkan kesempatan yang sebagaimana disampaikan tadi adalah hamba yang menginginkan kemudian melaksanakan dan melakukan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu tadi gitu ya. Jadi di sini kan peningkatannya ya menurut saya yang matematika bukan kali lagi, bisa eksponensial ya, bisa pangkat gitu kan. Jadi dipangkatkan berapa kali lipat. Oh iya, sudah luar biasa, sudah tidak terhitung dalam hal itu tadi gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi kalau perhitungan manusia itu terbatas hanya 83 tahun 4 bulan. Tapi bisa jadi Allah tadi mengeksponennya gitu ya. Berkali lipatnya tuh bukan berkali lipat hitungan manusia, tapi hitungannya Allah gitu, Masya Allah. Jadi grafiknya bukan linear gini, mungkin saja grafiknya bisa ini ya, bisa grafik eksponensial gitu. Nah, jadi jangan disia-siakan 10 malam hari terakhir ini. Dan tadi pesan dari Pak Yasin, jangan dihitung mana genap mana ganjil, sudah maksimalkan semuanya gitu. Bukan eman juga ya, malam ini malam genap aku nggak ibadah, besok malam ganjil baru ibadah. Nah itu juga kurang bagus juga gitu. Allah ya, tidak berhitung dengan kita, kok kita berhitung dengan Allah gitu kan ya nggak pas ya. Iya betul. Jadi Allah sudah ngasih kita bonus berkali-kali lipat, masa sih kita ibadah aja masih hitung-hitungan gitu ya. Nah terakhir nih Pak Yasin, mungkin Pak Yasin punya nasihat, punya pesan Muslim Karisma yang berbahagia. Kita sebagai Muslim diwajibkan untuk taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takwa itu harus dilakukan melalui cara implementasi. Jadi takwa tidak hanya di lisan, tidak hanya secara lisan saya bertakwa, tidak bisa, harus dilaksanakan melalui satu tindakan. Orang yang bertakwa menjadi mutakin sebagaimana
tujuan kita berpuasa, lebih dari itu kita akan menjadi orang yang mendapatkan rohim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, ya, jangan kendor, ya, selalu semangat untuk melaksanakan ajaran Islam untuk bisa menjadi umat yang bertakwa. Sebaik-baiknya adalah umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain yang diinginkan oleh umat muslim adalah surga, ya. Karena dengan surga itulah maka Allah akan memberikan kita semua kenikmatan yang tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang salah. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, dan kebenaran hanyalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dari tadi yang disampaikan oleh Pak Yasin, ya. Jangan lupa Sobat Muslim Scientist, pesan dari Pak Yasin bukan hanya didengarkan, tapi dilaksanakan, dimanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk pengoptimalan ibadah kita di hadapan Allah. Kapan lagi? Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita tidak pernah ada yang tahu ya Pak, ya. Betul. Jadi dimaksimalkan saja seluruh amalan kita di 10 malam hari terakhir ini. Nah, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan mewakili Bapak Yasin dan seluruh kru yang bertugas. Saya Mal Oktavia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.